محمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله. Acara selanjutnya yaitu adalah ceramah-ceramah agama puncak daripada malam hari ini yang dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Wahyudin Anwar. Kepada beliau harap menaiki panggung penghormatan. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dikit metik daun salam ke tes, metik daun salam di keranji. Yang jawab salam saya semuanya pergi haji. Metik daun salam dekat sumur. Yang jawab salam saya panjang umur. Metik daun salam di pasar lada. Yang jawab salam saya dapat janda. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wabil khususil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Dr. Andes Kiai Haji Agus MM. Berharap mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin, panjang umur dan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Ketua Musholah Nurul Basyariah beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Jailani beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 05 Al-Mukarram Bapak Haji Mastur beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati panitia peringatan maulidnya Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta rekan-rekan lainnya, para alim, para ulama, para tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di Baitullah, di Musholah Nurul Basyariah menjadi catatan nilai ibadah kita nanti di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, amin ya rabbal
Dan yang saya cintai, saya muliakan anak kami Ananda Haji Kemal Ja'far Shodiq Gus Kemal. Saya didampingi selalu sama beliau. Saya mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan kepada putra kami semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Begitupun saya mendoakan kepada putra bapak-bapak semoga menjadi orang yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh, tim hadroh saya belum sebut. Ya. Tim hadroh, nama hadrohnya apa? Al-Fatihiyah. Ya. Seluruh kru dari tim hadroh Al-Fatihiyah ya. Fathiyah. Ya. Yang berwarna merah. Ini hadiah dari Jokowi nih. Yang semangat sekali. Kita doain mudah-mudahan ke depan menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang kita banggakan. Amin. Ibu, bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dapat hadir dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak kita akan mendapatkan syafaatil uzma, syafaatil kubra yang terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin gitu dong. Ya Rabbal. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang bisa memberikan contoh. Sayang, diam nak. Adik-adik jangan ngobrol. Banyak orang bisa memberikan contoh, tapi amat sedikit sekali menjadi contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan contoh, juga mencontohkan paling dahulu. Betul betul. Betul tidak? Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai contoh, maka Allah ciptakan Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amat sangat beda dengan manusia-manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, kita pun manusia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Rasulullah manusia biasa, kita juga manusia biasa. Mengapa saya katakan manusia biasa? Rasulullah, kita tidur, Nabi, halo, kita tidur, Nabi, tapi tidurnya Nabi hanya sekejap mata, hanya matanya doangan yang merem, hatinya tidak merem, tetap berzikir, tetap beribadah. Kita tidurnya kita ya kan ngeblok, mata tidur, seluruh anggota tubuh pun ikut tidur. Ini yang menjadi perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa, orang biasa, kita juga orang biasa. Kita beludah
Nabi juga Bu, kita berludah, Nabi juga berludah. Ludahnya Nabi menjadi obat, ludah kita nah lu yang jawab lu ya. Ludah Nabi dikatakan jadi obat, ibu hadis sekalian. Pernah ada satu cerita di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau transit di Gua Thur akan menjalankan hijrah, maka beliau bersembunyi sementara di gua tersebut. Sama siapa? Sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menuju kemana? Untuk ke hijrah ke Madinah. Diam sayang. Diam, ya, diam. Mulai masuk nih. Di saat Bu hadirin sekalian sampai di gua tersebut, Abu Bakar berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai Tuan Rasulullah, kau jangan masuk dulu, aku masuk duluan. Aku akan masuk ke dalam, aku bersihkan itu semua yang ada di dalam gua. Memang kenapa Abu Bakar? Khawatir nanti saat engkau ada di situ ada kalajengking, ada ular berbisa yang mengganggu anggota tubuh kamu. Oh silahkan wahai Abu Bakar, dibersihkanlah itu ibu bapak hadirin sekalian. Seluruh para sekalian tempat yang ada di gua tersebut dibersihkan. Tidak salah lagi, ternyata saat dibersihkan keluarlah Bu hadirin sekalian kalajengking yang besar mengantup tangannya Sayyidina Abu Bakar. Langsung Bu hadirin sekalian bengkak, nyeri, ya, sakit. Setelah itu bapak hadirin sekalian dipersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke gua tersebut. Apa kata Abu Bakar? Wahai Tuan Rasul, Kanjeng Nabi, monggo silahkan masuk. Begitu masuk di dalam gua, ibu bapak hadirin sekalian, Abu Bakar mukanya pucat luar biasa, diam 1000 kata, tak berkata sama sekali. Nabi langsung bertanya kepada Abu Bakar, wa ma baluka ya Abu Bakrin, kenapa engkau diam aja wahai Abu Bakar? Kenapa engkau tidak berbicara seperti tadi wahai Abu Bakar? Akhirnya kata Nabi, engkau takut hijrah? Engkau takut orang kafir Quraisy? Engkau tidak mau wahai Abu Bakar? Tidak. Lah kalau begitu kenapa kau diam aja? Wa ma baluka, apa yang membuat kamu menjadi sedih wahai Abu Bakar? Akhirnya Abu Bakar, pak hadirin sekalian, nyodorin tangannya. Ini wahai Tuan. Kenapa? Digigit, disentuh, dicatok kalajengking, disenat kalajengking, perih, bengkak, sakit. Tangannya Abu Bakar As-Siddiq diambil, Bu, diambil itu tangannya Abu Bakar As-Siddiq, langsung diludain sama Kanjeng Nabi persis pada sentuhan kalajengking. Seketika itu pula sakitnya hilang, bengkaknya kempes, bersih semuanya. Ludahnya Nabi, ludahnya, coba kalau ludahnya Jailani, orengan, jangan-jangan malah tambah busuk kali. Itu ludahnya Kanjeng, beda dengan ludahnya orang cakung. Nabi orang, kita juga orang. Kita keringetan, Kanjeng Nabi juga, Bu. Kita keringetan, Kanjeng Nabi juga keringetan. Keringetnya Nabi bau minyak kasturi,
Keringatnya Nabi harum luar biasa. Keringat kita keringatnya gimana nya? Itulah yang membuat bedanya kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Nabi itu basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manuk biasa. Beliau punya bobot bibit yang luar biasa, ibu bapak hadirin sekalian. Itulah bedanya kita dengan dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi kata Pak Mastur RW, ya kan? Mari kita ikuti jejak kehidupan dan penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai contoh ibu bapak hadirin sekalian. Nabi Muhammad sebagai contoh. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia memerintahkan sedekah, tidak hanya memerintahkan tapi Nabi paling dulu sedekah. Mana buktinya bapak hadirin sekalian? Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pulang berdakwah. Halo Bu, Pak. Beliau pulang berdakwah. Pulang berdakwah, pulang kemana? Ke rumah sang istri tercinta, yaitu Ibu Khadijah. Terus ini nih ceramah. Ya. Datang ke rumahnya Ibu Khadijah, masuk ketok pintu, ya, dengan tata kerama yang mulia, akhlak yang bagus di depan istrinya. Nabi Muhammad langsung bertanya Rasulullah kepada istrinya tercinta, wahai istriku tersayang, wahai istriku tercinta, wahai ayang bueb. Karena Nabi bu, Nabi itu manggil istrinya amat sangat yang mesra, romantis, ya. Kalau Haji Mastur romantis juga, rokok jarang, makan gratis, ya kan. Ya. Manggil istrinya itu romantis banget, ya kan. Wahai istriku tercinta Khadijah, masihkah ada makanan buat kita? Masya Allah. Garis bawahi. Masihkah ada makanan buat kita? Seorang pemimpin ibu bapak hadirin sekalian, seorang paduka pimpinan negara, seorang pemimpin alam dunia dan akhirat, saat ia pulang datang ke rumah sang istrinya berkata, masihkah ada makanan buat kita? Kenapa Pak hadirin sekalian? Ya, pemimpin jarang seperti Rasulullah, pemimpin amat sangat jarang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau pemimpin, entah itu dia gubernur, entah itu dia menteri, entah itu dia presiden dan lain sebagainya, sabodo amat. Rakyat mau melapar, rakyat mau miskin, rakyat mau sejahtera atau tidak, sabodo amat. Yang penting perut gua sendiri dan keluar gua kenyang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada nggak pemimpin semacam itu? Ada nggak? Siapa? Dari tukang Pak hadirin sekalian, tukang bangku, dari tukang somai Pak hadirin sekalian, sekarang menjadi pejabat tertinggi di negara kita Pak hadirin sekalian. Dia lupa kalau yang ngangkat rakyat, tapi dia lupa pula dengan rakyatnya. Betul? Betul? Pajak mahal, betul? Sembako mahal, betul? Sayur-sayuran mahal, betul? Biaya sekolah mahal, betul? Apakah pemimpin ini benar atau tidak? Benar apa tidak? Tidak benar Bapak hadirin sekalian.
Rasulullah bilang, masihkah ada makanan buat kita wahai istriku tercinta? Ya. Sayyidatina Khadijah bilang, masih ada wahai suamiku tersayang. Kalau misalnya memang masih ada wahai istriku, ya, berikan makanan itu untuk aku sendiri, untuk engkau dan untuk anak kita Fatimah. Ibarat nasi buat sekalian, dipiring-piringin itu, ya. Satu piring buat kanjeng Nabi, satu piring buat Khadijah, satu piring buat Sayyidatina Siti Fatimah putrinya. Begitu udah siap makan, doa makan udah diucapkan, Allahumma barik lana fima, terus waqina adzabannar. Nabi baru mulai makan, tiba-tiba di depan rumah ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Rezeki orang bagaimana beri salamnya? Kalau assalamualaikum, kita dari rumah ya kan dikasih 2.000 perak tuh, ya. Karena yang beli salam orang susah. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 5 juta Haji Master tuh. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Fatimah, ya wahai ayahanda, kau keluar lihat siapa di belakang pintu rumah kita itu, ya. Berangkatlah Fatimah, setelah dia buka pintu, kemudian dia tanya, ada sosok seseorang yang lusuh, lemes, lunglai, lesuh, letih. Apa kata Fatimah? Man anta, siapa anda? Dijawab, ana musafirun, wahai putri kanjeng Nabi, saya adalah orang yang berpergian jauh, membawa perbekalan begitu banyak, sekarang sudah habis, saya kelaparan 2 hari 3 malam belum makan, wahai Fatimah. Laporan kepada kanjeng Nabi, ibu, ya. Siapa Fatimah? Musafir, wahai ayahanda. Mengapa? Sekian hari belum makan, perutnya kelaparan. Fatimah, iya, berikan makanan ini untuk musafir. Halo, Bu? Beri makanan bapakmu ini untuk musafir. Berangkat diberikan lewat musafir. Kemudian apa kata kanjeng Nabi? Wahai istriku tercinta Khadijah, makan jatah kamu. Makan jatah kamu, ya kan? Kemudian apa? Baru mulai makan, Bu. Halo, Ibu. Baru mau mulai makan, Pak RW, ada yang ketok pintu lagi. Assalamualaikum. Jawabnya, waalaikumsalam. Akhirnya Fatimah diperintah lagi, disuruh lagi. Fatimah, kau lihat siapa nak yang ada di depan rumah kita. Buka pintu, bertanya Fatimah, mana anta, siapa anda? Apa kata dia? Ana fakirun, wahai Fatimah, saya orang fakir yang sekian hari belum makan, perut saya lapar, wahai Fatimah. Masuk ke rumah, ditanya sama Nabi, siapa nak? Orang fakir, orang susah, wahai ayahanda, sekian hari belum makan, perutnya kelaparan. Neng Khadijah, kau di sini di dunia, ya, kau bagaikan bunga, aku bagaikan tangkainya. Saya hidup semati, ya, dan kita bagaikan rel kereta jalan satu paralel, ya. Satu bantal 2 kepala. Love is everything. Cinta itu adalah segala-galanya. Ya Habibal Galbi, mali siwaka. Tidak ada yang aku cintai kecuali hanya engkau, wahai Khadijah. Di dunia boleh kita bersama, satu bantal 2 kepala, satu ranjang. Tapi mungkin, wahai Khadijah, besok kita di akhirat berpisah.
Kalau kau istriku ingin bersama dari dunia sampai kelak nanti di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Khadijah, sudilah makanan itu kau berikan untuk orang fakir. Dikasih, Bu. Mak, dikasih itu makanannya. Soto sainin dikasih. Ya, mana enak banget itu, ya kan? Dikasih, Bu hadirin sekalian. Setelah itu lewat ibu, bapak hadirin sekalian. Tinggal siapa? Tinggal siapa? Fatimah. Fatimah, makan nak jatamu. Fatimah baru makan, ibu bapak hadirin sekalian. Ada yang ketok pintu lagi. Langsung Nabi nyambangi. Langsung Nabi yang nyamperin. Man anta? Siapa anda? Ana yatimun ya Rasulullah. Saya anak yatim ya Rasulullah. Bapak ibu tidak ada. Sekian hari belum kena nasi. Sekian hari belum makan. Lapar perut saya, kelaparan wahai Rasulullah SAW. Langsung Nabi terburu-buru ngadep kepada Fatimah. Fatimah, ini bapakmu. Bapakmu Rasul. Bapakmu Nabi. Bapakmu Presiden. Nanti di akhirat bapakmu tidak menjamin kau masuk surga atau tidak. Maka sedekah nak, sedekah. Berikan itu makanan untuk anak yatim. Langsung diberikan bapak hadirin sekalian. Nyaris pada satu waktu yang sama, satu keluarga ada bapak, ibu dan anak memperjuangkan orang susah, memperjuangkan orang miskin, memperjuangkan orang yang tidak mampu. Demi apa? Demi kesejahteraan orang miskin, anak yatim piatu, rakyat yang susah. Pak hadirin sekalian, kira-kira pemimpin ada nggak yang begini? Woi Pak, pemimpin ada nggak yang begini? Nggak usah pemimpin, kita aja lagi makan nasi padang, tiba-tiba Bu hadirin sekalian baru dibuka tuh nasi padang, ada yang ketok pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya belum makan. Loh, gua aja kok belum. Tuh orang cakung begitu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Mudah-mudahan tidak ah. Minum dulu. Nah, inilah Bapak hadirin sekalian, Nabi sebagai uswatun hasanah. Ibadah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Sekarang saya tanya kepada ibu, bapak semuanya, kita sholat apa tidak? Sholat apa tidak? 5 waktu zuhur, asar, maghrib, sholat apa tidak? Nabi sholat apa tidak? Nabi sholat apa tidak? Malam di saat orang sedang sunyi, sedang tidur lenyap, hadirin sekalian, kita bangun apa enggak? Bangun apa tidak? Tapi Nabi di samping memang sholat 5 waktu, sholat tahajud seada malam-malamnya. Mana buktinya Bapak hadirin sekalian? Sayyidatina Siti Aisyah di saat baru mulai tidur, Nabi sedang sholat. Bangun Siti Aisyah, dia lihat Nabi sholat juga. Ya. Bangun lagi, maka Bapak hadirin sekalian, Nabi Muhammad sedang sholat. Sampai diriwayatkan ibu bapak hadirin sekalian, Nabi sholat tahajud, sholat malam, kakinya sampai bengkak. Kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di kampung Cakung banyak orang yang kakinya bengkak. Cuman bengkaknya karena asam urat. Itu masing-masing dah, ya kan? Ini kehebatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basyarun la kal basar. Oleh karenanya itu ibu bapak hadirin sekalian, Nabi berpesan kepada kita agar supaya jangan ninggalin sholat, karena sholat itu amat sangat penting sekali. Mana buktinya? Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakit-sakitan, malaikat Jibril dengan malaikat Israel saat itu sudah mulai datang. Maka Nabi manggil, halo,
Nabi manggil putrinya Kanjeng Nabi yaitu Fatimah untuk ngedekati omongan Nabi di mulutnya ini. Maka ditompoklah telinga sebelah kanannya Sayyidina Siti Fatimah di mulutnya Kanjeng Nabi. Beliau hanya berpesan. Apa pesan yang pertama, Pak sekalian? Ummati. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, Bapak sekalian, jaga itu wanita, jaga itu nisa, ittaqun nisa. Apa pesan yang pertama? Pesan yang pertama, ibu bapak sekalian, Nabi berpesan kepada umatnya, jangan ninggalin. Ini ibu-ibu di kampung saya malah sholat 5 waktu dijanjiin, Johor di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh punya bini udah jelek, hitam, badannya gembrot, duduk numbra, berdiri kayak botol tonikum, bayang kagak, songong lagi sama suami, ya bawa ke Madura, timbang tukar tambah, perempuan di sono, di sini mah ya. Jadi pesan yang pertama sholat, ibu ya. Mengapa? Karena sholat modal kita dari dunia sampai akhirat ya. Makanya kata dalam kitab At-Tarhib wa Targhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngedauh bersabda, idza kana yaumal qiyamah, apabila besok datang di hari kiamat. Kapan hari kiamat datang, nak? Nabi jawab, wallahu. Tapi ada seorang pendeta namanya Paul dari Papua, bahwa kiamat datangnya tanggal 9 bulan 9 tahun 1909, jam 9 lewat 9 menit lewat 9 detik, sampai hari gini belum kiamat. Paul. Mama Loren bilang dulu bahwa kiamat datang tanggal 12 bulan tahun 2002 jam 12 lewat 12 lewat 12 dat, sampai lala Mama Loren mati, sampai hari gini belum. Orang Nabi aja ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi bilang, wallahu a'lam, wallahu a'lam, enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Kharaja say'un min jahannama ismuhu Khurais. Keluarlah sesuatu itu, Bu, dari neraka jahanam, namanya Al-Khurais. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal Khurais, apa yang dikatakan Al-Khurais? Faqala Nabi, menjawab Rasulullah, Al-Khurais waladul akrab. Khurais adalah anak ekolo jengking. Tuluhu bainas sama'i wal ard. Panjangnya anak kala jengking antara langit dan bumi. Wa arduhu, dan lebarnya bainal masyriq wal maghrib, antara ujung kulon sampai ujung wetan. Itu anak kala jengking yang disebut Al-Khurais, diciptakan dari bahan bakunya api neraka jahanam, keluarnya dari neraka jahanam, yang akan dicari calon-calon dijeblosin ke api neraka jahanam. Keluar, Bu, dia ya, matanya enggak punya kelopak mata, giginya ya kan kekeot, kenal kekeot. Begitu keluar dari api neraka jahanam, ketemu sama malaikat Jibril. Faqala Jibrailu, bertanya malaikat Jibril, ya Khurais, wahai anak kala jengking, ila aina anta, badek tindak pundi jenengan, mau berangkat kemana kamu, mau pergi kemana kamu, waliman tatlub,
Dan siapa yang kau cari? Kata Jibril. Faqala, maka menjawab itu anak kalajengking, hom satu naparin, ada 5 golongan wahai Jibril. Jika aku berjumpa, jika aku ketemu dengan golongan 5 ini, aku seret, aku jebloskan, aku siksa ke api neraka jahanam tanpa kasih sayang. Jibril berkata lagi, siapa itu yang 5 di antaranya wahai Hurais anak kalajengking? Yang pertama, dengerin ibu bapak, yang pertama adalah yang akan dijebloskan ke api neraka tarikus sholah, orang yang seneng ninggalin, orang yang seneng ninggalin sholat. Ada nggak di sini orangnya? Ada nggak di sini orangnya? Jangan ya, ya. Karena sholat itu penting. Ya, yuk kita bareng-bareng. Tolong hadrohnya dipukul, ya. Tolong ya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya dulu ya kan, nadanya ya Sunan Kalijogo ya kan, Sunan Kalijogo yang menciptakan wayang. Ayo bareng, lir ilir tanture usumilir ta ijo royo tase gupenanten anyar caangon bocah penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basudodo tira salatullah bareng toha Rasulillah salat salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Ulangi bareng, lir ilir tandure usumilir ta ijo royo royo ta senggup penanten anyar caangon bocah benekno blimbing kuwi lunyu benekno kanggo basudodo tira salatullah bareng ala toha salatullah salam habibillah ala dodo tiro kumitir bedaing pinggir dondonomo jumatono osora iyo osora iyo salatullah ala Rasulillah salat habibillah ala yasin caangon penekno blimbing kuwe lonyo penekno wae kanggo pasudodo tira bareng ning nang ning nung ning nang ning dung dung ning nang ning nung ning nang ning gung. Pukul dong bro.
Ulangi bareng. Ning nang ning ning nang ning ning nang ning ning nang ning gung. Pinter. Jarane Sunan Kalijaga bocah angon cak angon. Penekno blimbing kue naiklah pohon blimbing sampean lunyu-lunyu sekalipun licin penekno wae berupaya untuk naik pohon blimbing mergo beroleh dodo tiro agar supaya hati tenang adem ayem sejahtera. Sunan Kalijaga Bu hadis sekalian, kenapa penekno blimbing kui? Padahal ada anggur, apel, ada salak, ada pisang tadi saya lihat. Kok yang disebut blimbing? Karena blimbing nek diiris berbentuk bintang. Bintang punya 5 sudut. Artinya apa Bapak, Ibu? Kalau kau ingin harkat, martabat, derajatmu setinggi bintang nun jauh di angkasa sana, maka jangan kau tinggalkan 5 sudut. Apa itu 5 sudut? Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa ibu bapak hadirin sekalian? Karena orang sholat hadiahnya 8. Ning nang ning nong ning nang ning ning nang ning ning nang ning gung. Apa hadiahnya 8? Ya. Hadiahnya 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni bareng wadini wa afini wa buani jawab neng nang neng neng nang neng dengan neng nang neng nung neng nang neng gung. Gung itu artinya agung. Apa dimaksud ibu bapak sekalian? Orang sholat itu kata Kanjeng Nabi kita diajarin Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa kita amat sangat banyak sekali ibu bapak, betul. Doa kepada kedua orang tua kita. Kita sering ngebantah, kita sering ngelawan. Saat orang tua udah meninggal baru kita menyesal, betul atau tidak? Maka ibu bapak sekalian banyakin doa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jasa ibu bapak kita luar biasa Pak. Jangan ngobrol nak, jangan rame sayang. Bapak ibu kita jasanya luar biasa. Kita besar ini karena jasa sang ibu, betul? Betul. Kita lahir ke dunia sendiri apa dikeluarin sama ibu? Dari kandungan ibu. Ya. Sampai Allah bilang Bapak hadirin sekalian, ya, bahwa ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari nak. Itu kandungan dibawa kemana aja? Kondangan dibawa, tidur, ke pasar, ke mall, ke WC, maulidan, arisan. Apa itu dititip tuh anak dicopotin, tawa lagi lu gamparin loh.